Salah satu kisah sahabat Nabi yang masuk surga karena sudah bersyahadat di depan Rasulullah, walaupun dia belum melaksanakan sholat dalam hidupnya. Siapa dan bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam lembaran sejarah emas sahabat Nabi, ada salah satu peristiwa unik dan menarik yang menunjukkan bahwa letak bernilainya amalan itu adalah bukan pada banyaknya amalan tersebut, akan tetapi isi pada kandungan kebaikannya, meskipun itu sedikit dan baru saja dilakukannya. Dituliskan di dalam buku Sirah Nabawiyah, Ali Muhammad Al-Shalabi menceritakan bahwa ada seorang sahabat yang hanya bermodalkan syahadat yang sangat tulus. Kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga gugur syahid. Kemudian dimasukkannya dia ke dalam golongan yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia belum sempat melaksanakan sholat satu kali pun semasa hidupnya, apalagi melaksanakan rukun Islam yang lainnya. Amalannya bisa terhitung sangat sedikit dan sangat minim sekali jika dibandingkan dengan amalan sahabat-sahabat lain yang sudah terlebih dahulu masuk Islam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan bahwa dia termasuk orang yang berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat tersebut adalah Al-Ushairim, yang mempunyai nama asli Amr bin Sabit bin Waqqas. Dia berasal suku Aus dari Bani Ashhal. Ketika Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam beserta suku Aus lainnya, Ushairim belumlah terketuk hatinya untuk menerima Islam karena masih dibayangi rasa keraguan-raguan dalam dirinya. Akan tetapi suatu ketika saat terjadi perang Uhud, Ushairim bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Di manakah Sa'ad bin Mu'adz? Di manakah teman satu sukuku itu? Aku tidak melihatnya." Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Mereka sedang menuju Uhud." Dan seketika itu pun, Ushairim tiba-tiba terketuk hatinya dan dia sudah merasa mantap untuk menerima petunjuk Islam. Sehingga seketika itu juga dia menyatakan keislamannya kepada Nabi Muhammad SAW dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tak lama setelah itu Ushairim pun tak berpikir panjang, dia langsung mengambil tombak, pedang dan menaiki kudanya untuk bergabung dengan sahabat-sahabat lain di Uhud. Pertempuran Uhud pun terjadi dengan sangat sengit pada waktu itu. Banyak tentara kaum muslimin yang gugur atau mati syahid, termasuk salah satunya Ushairim sendiri. Ketika mendengar kabar meninggalnya Ushairim dan diinformasikan oleh sahabat lain kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya berkata, "Dia termasuk penghuni surga." Subhanallah, betapa mulianya Ushairim di mata Rasulullah sampai dia dikatakan sebagai penghuni surga. Padahal dia belum sempat melaksanakan sholat sama sekali semasa hidupnya, hanya bermodalkan syahadat dan memantapkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan lain pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Memang amal Ushairim sedikit, akan tetapi dia mendapatkan ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Ushairim adalah salah satu orang dengan amalnya yang sedikit, akan tetapi dia mampu meraih momentum terbaiknya. Singkat tapi berkualitas dan menginspirasi. Kejadian yang dialami oleh salah satu sahabat Nabi, Ushairim. Dia mengajarkan kita tentang sebuah nilai amalan, bahwa diterimanya amalan tidak tergantung banyaknya tetapi kebaikan yang terkandung di dalamnya. Walau amalan terhitung sedikit, tetapi bisa bernilai luar biasa karena dilakukan dengan penuh kesungguhan, keikhlasan dan ketulusan. Sedikit tapi berkualitas saja sudah bernilai luar biasa. Apalagi jika kita melakukan amalan banyak tapi berkualitas, tentu nilainya jauh lebih luar biasa. Pada intinya, kisah di atas juga mengajari kita bahwa jangan pernah menilai orang dari karakter, sifat, amalan, dan perbuatannya saja selama orang itu masih hidup. Belum tentu amal perbuatan kita lebih baik di masa akhir hayat kita.
Karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hidayah kepada seseorang, itulah yang akan membawa dia menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi kisah Ushaimin, salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Ambil hikmah dan hal positif dari kisah ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.